Ada saat dalam hidup ketika peran antara orang tua dan anak mulai bergeser. Setelah bertahun-tahun membesarkan dan berkorban untuk mereka, tiba-tiba Anda merasa diabaikan, tidak dihargai, atau bahkan diperlakukan seperti beban. Ini menyakitkan, namun kemarahan jarang menyelesaikan masalah. Dalam video ini, kami bagikan 6 langkah bijak untuk mengembalikan rasa hormat anak tanpa harus bertengkar atau memaksa. Pendekatan ini tidak hanya mengubah hubungan, tetapi juga memulihkan martabat dan kedekatan yang mungkin telah memudar. Jika Anda merasa tidak dihormati, simak sampai akhir. Mungkin ini titik baliknya. Mari kita mulai. Tindakan pertama, berhenti mengejar persetujuan mereka. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang tua, terutama seiring bertambahnya usia, adalah berusaha terlalu keras untuk menyenangkan anak-anak mereka. Mungkin Anda menyadarinya dalam diri Anda sendiri. Anda terus berusaha mengakomodasi keinginan mereka, mengatakan ya saat hati Anda ingin berkata tidak, mendahulukan kebutuhan mereka di atas kebutuhan Anda sendiri. Dengan harapan bahwa jika Anda cukup berkorban, mereka akan lebih menghargai Anda. Namun kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Semakin Anda mengejar persetujuan mereka, semakin sedikit mereka menghormati Anda. Rasa hormat tidak lahir dari pengorbanan diri yang berlebihan. Ia tumbuh dari penghargaan terhadap diri sendiri. Ketika Anda selalu mengalah, selalu membungkuk, dan berusaha mati-matian menjaga kedamaian, secara tidak langsung Anda mengajarkan bahwa perasaan dan kebutuhan Anda tidak sepenting milik mereka. Dan ketika mereka mulai mempercayai itu, mudah bagi mereka untuk mengabaikan Anda. Jika anak-anak Anda mulai menunjukkan sikap yang tidak menghormati Anda, langkah pertama bukanlah menuntut penghormatan itu. Langkah pertama adalah berhenti bertindak seolah-olah Anda membutuhkannya. Tetapkan batasan. Katakan tidak saat memang perlu. Ungkapkan pikiran Anda meski itu tidak mereka sukai. Karena saat Anda mulai menghargai diri sendiri dengan sikap yang tegas namun penuh kasih, mereka pun perlahan akan belajar untuk kembali menghormati Anda. Tindakan kedua, jangan berdebat, pimpinlah dengan contoh. Ketika anak-anak Anda mulai mengabaikan pendapat Anda, memotong pembicaraan, atau menunjukkan sikap tidak hormat, reaksi alami, Anda mungkin ingin membalas, berdebat, mengingatkan mereka akan semua pengorbanan Anda, menuntut agar mereka mendengarkan. Tapi izinkan saya berbagi satu kebenaran yang bisa menghindarkan Anda dari banyak frustrasi. Berdebat tidak akan menghasilkan rasa hormat. Pikirkan sejenak, kapan terakhir kali Anda berhasil membuat seseorang menghargai Anda hanya dengan berdebat? Rasa hormat tidak dimenangkan melalui adu argumen. Ia hadir melalui sikap, melalui cara Anda membawa diri, dan cara Anda merespons ketika diperlakukan dengan tidak layak. Jika Anda membalas rasa tidak hormat dengan amarah atau sikap defensif, yang terjadi justru Anda mengukuhkan persepsi bahwa mereka memiliki kuasa atas emosi Anda. Sebaliknya, ketika Anda menanggapi dengan ketenangan, kepercayaan diri, dan martabat, Anda mengirim pesan yang jauh lebih kuat, bahwa Anda layak dihormati bukan karena Anda memintanya, tetapi karena Anda mencerminkan itu. Pemimpin sejati tidak berteriak untuk didengarkan. Mereka berbicara dengan tenang, dan orang lain memperhatikan. Begitu pula dengan orang tua. Anda tidak harus membuktikan nilai Anda melalui debat. Cukup hadir dengan kejelasan, ketegasan, dan kasih sayang yang tak tergoyahkan. Jika anak-anak Anda tidak menunjukkan rasa hormat, jangan turunkan diri Anda ke level mereka. Perlihatkan pada mereka bagaimana rasa hormat itu diwujudkan melalui cara Anda memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Jaga kehormatan Anda. Gunakan kata-kata yang bijak, bukan tajam. Dan yang paling penting, tetap berdiri teguh dalam nilai-nilai Anda, tanpa merasa perlu memenangi setiap percakapan. Karena pada akhirnya, contoh yang Anda tunjukkan jauh lebih kuat daripada argumen manapun yang bisa Anda ucapkan. Tindakan ketiga, tarik ketergantungan emosional Anda. Salah satu pelajaran tersulit yang harus dipelajari seiring bertambahnya usia adalah bahwa Anda tidak bisa bergantung pada anak-anak Anda untuk memenuhi kebutuhan emosional Anda. Anda mungkin sangat mencintai mereka, dan tentu saja Anda ingin dicintai dan dihormati kembali. Namun saat mereka merasakan bahwa Anda membutuhkan cinta atau perhatian mereka agar merasa berharga, keseimbangan dalam hubungan pun mulai bergeser. Inilah kenyataannya. Orang
Bahkan anak-anak Anda sendiri lebih cenderung menghormati mereka yang mandiri secara emosional. Ketika Anda bergantung pada mereka untuk validasi, kasih sayang, atau rasa penting, tanpa sadar Anda menempatkan beban di pundak mereka. Alih-alih membuat mereka merasa dekat, itu bisa membuat mereka merasa tertekan, bahkan menjauh. Dan ironisnya, semakin Anda mengejar perhatian dan cinta mereka, semakin kecil kemungkinan Anda mendapatkannya secara tulus. Sebaliknya, ketika Anda menunjukkan bahwa Anda bahagia dengan diri sendiri, bahwa Anda memiliki kehidupan yang bermakna, minat yang Anda jalani, dan kemandirian emosional, Anda menjadi pribadi yang menarik dan dihormati. Anda bukan lagi seseorang yang menuntut perhatian, tetapi seseorang yang kehadirannya dihargai. Pelajarannya sederhana namun dalam. Semakin sedikit Anda bergantung pada anak-anak Anda untuk merasa dibutuhkan, semakin besar kemungkinan mereka akan mulai menghargai kehadiran Anda. Ketika Anda berdiri dengan teguh, tidak mencari perhatian, tetapi menunjukkan ketenangan, kemandirian, dan kebahagiaan dari dalam, mereka akan mulai memandang Anda dengan cara yang berbeda. Mereka akan melihat Anda sebagai sosok yang kuat, yang tidak membutuhkan kasih sayang untuk merasa utuh, dan justru karena itulah, mereka akan lebih terdorong untuk memberikannya. Tindakan 4. Tetapkan batasan dan tegakkanlah. Salah satu penyebab utama anak-anak kehilangan rasa hormat terhadap orang tuanya adalah karena orang tua membiarkannya terjadi. Jika Anda membiarkan mereka berbicara dengan nada yang tidak sopan, mengabaikan pendapat Anda, atau memperlakukan Anda seolah-olah waktu dan perasaan Anda tidak penting, mereka akan terus bersikap seperti itu. Bukan karena mereka tidak menyayangi Anda, tetapi karena manusia, terutama dalam keluarga, akan memperlakukan Anda sesuai dengan batas yang Anda tetapkan sendiri. Menetapkan batasan bukan berarti menciptakan jarak atau memicu konflik. Ini adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Artinya, Anda secara tenang dan tegas menyampaikan jenis perlakuan apa yang dapat Anda terima dan mana yang tidak, lalu berdiri teguh saat batas itu dilanggar. Jika anak-anak Anda tidak menunjukkan rasa hormat, saatnya Anda bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini Anda membiarkannya? Karena jika Anda tidak menetapkan batasan, jangan berharap mereka melakukannya untuk Anda. Dan jika Anda tidak membela diri sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Jika Anda masih menyimak sampai di sini dan merasa bahwa apa yang disampaikan bermanfaat, tuliskan nomor 4 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sangat menyarankan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dukungan Anda berarti banyak dan membantu kami terus menyajikan konten yang membangun dan menginspirasi. Sekarang mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Tindakan kelima, berhenti memberi tanpa apresiasi. Salah satu cara tercepat untuk kehilangan rasa hormat adalah terus memberi kepada orang yang tidak menghargainya. Sebagai orang tua, kita seringkali melakukan hal ini tanpa menyadarinya, memberikan waktu, energi, dan dukungan. Bahkan ketika semua itu tidak diakui, dianggap remeh, atau justru disambut dengan tuntutan. Namun inilah kenyataannya, ketika Anda terus memberi kepada seseorang yang tidak menghargainya, Anda tidak sedang membangun cinta atau rasa hormat. Anda sedang membangun harapan. Mereka berhenti melihat kebaikan Anda sebagai sesuatu yang istimewa, dan mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang memang seharusnya mereka terima. Dan ketika Anda berhenti memberi, bukan rasa syukur yang muncul, melainkan kekesalan. Itulah sebabnya penting untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi. Apakah Anda terus memberi tanpa jeda, tanpa syarat, tanpa timbal balik? Apakah kebaikan Anda masih dilihat sebagai anugerah atau sudah dianggap sebagai kewajiban? Berhentilah menawarkan bantuan sebelum diminta. Beranilah mengatakan tidak ketika memang perlu. Bukan karena Anda berhenti peduli, tetapi karena Anda mulai menghargai diri sendiri. Ketika kemurahan hati tidak lagi diberikan secara otomatis, orang akan belajar menghargainya. Ketika Anda menunjukkan bahwa kebaikan Anda bukanlah kewajiban, tetapi pilihan, maka mereka akan mulai memperlakukannya sebagai sesuatu yang berharga. Jika Anda merasa anak-anak Anda tidak menghargai waktu, usaha, atau pengorbanan Anda, mundurlah sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya memberi lebih dari yang seharusnya? Dan jika ya, apa yang akan terjadi jika saya berhenti?
Karena saat Anda mengajarkan bahwa kemurahan hati datang bersama rasa hormat, itulah saat mereka akan mulai memperlakukannya seperti itu. Tindakan 6. Bangun kehidupan di luar mereka. Salah satu cara paling ampuh untuk mendapatkan kembali rasa hormat anak-anak Anda adalah dengan menunjukkan bahwa kebahagiaan Anda tidak sepenuhnya bergantung pada mereka. Sebagai orang tua, adalah hal yang wajar untuk mengabdikan diri kepada anak-anak, menjadikan mereka pusat kehidupan kita. Namun seiring waktu berjalan dan mereka tumbuh dewasa, dinamika ini harus ikut bergeser. Jika Anda terus memprioritaskan mereka di atas segalanya tanpa membangun kehidupan untuk diri sendiri, mereka mungkin mulai melihat Anda sebagai seseorang yang tidak memiliki arah, tujuan, atau dunia di luar mereka. Orang lebih menghormati mereka yang memiliki kehidupan yang mandiri dan bermakna. Ketika anak-anak Anda melihat bahwa Anda memiliki kegiatan, minat, dan tujuan sendiri, bahwa Anda tidak bergantung pada mereka untuk merasa hidup, mereka akan lebih menghargai kehadiran Anda. Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa Anda mengandalkan mereka untuk hiburan, validasi, atau makna, mereka mungkin merasa terbebani atau menjauh. Membangun kehidupan di luar anak-anak Anda bukan berarti mencintai mereka lebih sedikit. Itu berarti mencintai diri Anda sendiri cukup untuk tidak menggantungkan seluruh identitas Anda pada peran sebagai orang tua. Ikuti kegiatan yang Anda sukai, jalin pertemanan yang sehat, temukan kembali minat dan gairah yang pernah Anda tunda. Tanyakan pada diri Anda, apakah anak-anak saya melihat saya sebagai pribadi yang hidup dengan penuh makna dan semangat, atau sebagai seseorang yang hanya menunggu perhatian mereka? Karena ketika Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda hidup sepenuhnya, bahwa Anda lebih dari sekadar orang tua, mereka akan mulai melihat Anda dengan rasa hormat yang baru. Bukan karena Anda menuntutnya, tetapi karena Anda menginspirasi mereka untuk memberikannya. Rasa hormat dari anak tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh dari cara Anda membawa diri, menetapkan batasan, dan menjalani hidup dengan martabat. Jika Anda merasa mulai diabaikan atau tidak dihargai, jangan habiskan energi untuk marah. Ubah pendekatan Anda. Lepaskan kebutuhan akan persetujuan mereka. Semakin Anda mandiri secara emosional, semakin mereka menghargai Anda. Tunjukkan ketegasan dengan menetapkan batasan yang sehat. Jangan terus memberi ketika tidak ada apresiasi. Dan yang paling penting, bangun kehidupan yang bermakna di luar peran Anda sebagai orang tua. Ketika Anda hidup dengan penuh harga diri dan tujuan, anak-anak Anda akan mulai melihat Anda dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai seseorang yang menunggu perhatian mereka, tetapi sebagai pribadi yang layak dihormati. Dan pada akhirnya, rasa hormat itu akan tumbuh. Bukan karena Anda memintanya, tetapi karena Anda layak menerimanya. Terima kasih telah menyimak hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Bagikan satu pelajaran yang Anda dapatkan dan bagaimana Anda akan menerapkannya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan. Dukungan Anda memberi kami semangat untuk terus menghadirkan konten yang menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.